saya berbuka di masjid. Tengok jamnya. Sampai pula jam 6.23. 6.23 berbuka lah. Tapi kalau soalnya sekarang azan ini udah buka. Sekarang ini semua azan ini bunyi azan maghrib. Zuhur bunyi azan maghrib. Berbuka dia sifat tanya, kenapa kau buka? Kata Ustaz Somad, boleh buka di masjid. Tengok dulu jamnya. Sedangkan saya masih punya suami dan anak. Kenapa tak buka di rumah? Istri tak boleh keluar rumah. Selangkah keluar rumah kalau tak diizinkan suami, maka dia masuk neraka. Tapi suami saya melarang saya ke masjid, Pak Ustaz. Suami kau Islam? Tidak. Berarti kau berzina selama ini. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada suami kalau menyebabkan melawan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau masjid, jangan kau pakai jilbab. Aku tak suka tengok bini bertudung macam nenek-nenek. Aku mau kau buka jilbab kau. Rambut buat macam sarang tawon, cat 3 warna merah, kuning, kelabu. Tidak wajib taat kepada laki Fir'aun hantu bego ganjang macam ini. Maka nikahkanlah anak, kata Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau kau mau menikahkan anak, tengok sifat laki itu 2. Yang pertama, din, agamanya bagus. Yang kedua, wa khuluquhu, akhlaknya bagus. Karena banyak orang sekarang akhlaknya bagus, sopan, santun, bercakap pelan, tinggal di mana? Jalan sendiri. Itu bukan sopan, mau mati. Tapi tak sembahyang. Ada pula sebaliknya, orangnya sembahyang tak tinggal, tapi kasar. Macam sopan tidak, tapi tak kasar. Ini bukan kasar, ini namanya tegas. Saya bisa ceramah di slow-slow, bisa. Jangan sendiri. Itu baik. Saya tak bisa, slow-slow. Suami itu 2. Laki saya ini Pak Ustaz, ini masih misteri. Tapi kalau dia suaminya sudah makan bagus, anak-anaknya diizinkan suaminya mau, aku ingin betul lah buka di masjid itu. Kenapa? Ada bubur menu waktu masih kecil. Namanya bubur pedas. Di Medan Mesir Raya sampai sekarang ada tradisi makan bubur pedas sampai sekarang. Pas saya makan, apa yang tak pedas? Namanya aja. Kalau tidak pernah kucing dia macam itu. Tidak harus tradisi. Diizinkan sama suaminya. Pergi ke sana ya bang, pergilah. Nah, bagus. Bang, aku mau pengajian ke masjid. Sore-sore ada pengajian di masjid kita, Masjid Raya. Aku ke sana, anak abang mandikan, pel lantai, bersihkan semua. Jadi, kalau ada laki model macam ini, itu insya Allah tak kena azab. Pas mau diazab, kata malaikat, yang tidak usah, juga azab tadi udah. Sebagian ada yang ketawa, sebagian ada yang termenung. Sama macam aku nasibnya. Apa hukum puasa atlet bela diri yang bertanding saat puasa? Muhammad Ali petinju saat puasa. Muhammad Ali cari Muhammad Ali petinju saat puasa. Ini kalau tak puasa kalah pula. Apa ini? Pasukan perang Badar melawan kafir musyrik kapan? 17 Ramadan. Tak ada istilah antar ulama. Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Pasukan Mesir mengusir tentara Israel tanggal berapa? Asyir min Ramadan. Diabadikan nama kota di Mesir. 10 Ramadan. Menang. Melawan Israel. Menang. Melawan musyrik. Menang. Indonesia kapan merdeka? 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Betul. Tapi 17 Agustus bertepatan dengan 9 Ramadan.
Dinas apa yang bagian olahraga? Dispora menjadikan itu sebagai, kami setiap seminggu raya balik ke kampung menengok pesilat bertarung. Itu bagian dari olahraga. Kalau anak-anak kita tak diajari bersilat, tak diantar, gimana dunia ini akan datang? Berperang dia, gimana? Pakai pistol tak pandai. Saya semua sebagai panah, sebagai pistol, sebagai pandai pistol lahir aja, itu kan macam-macam. Bagaimana hukumnya ketika ingin sholat berjamaah, ada pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan? Apa pekerjaannya? Pekerjaan apa yang tak bisa ditinggalkan? Mau ke toilet, Pak Ustaz, kencing dulu. Tidak boleh sholat dalam keadaan menahan air besar, air kecil. Daripada karpet itu busuk. Ajak ketua masjid pengurusnya, selesaikan dulu semua urusan. Setelah itu barulah pekerjaan Pak Ustaz. Hayya salat. Kau tak ke masjid? Waktunya panjang. Tapi kalau atasannya yang manggil, siap. Kau hamba Allah apa hamba atasan? Yang mengasih makan kau siapa? Ini perlu tauhidnya, sampai rusak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang bukan main. Allahu Akbar. Sholat asar jam 6. Kata malaikat, kau serius nih? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Gombal. Sebatas mana tanggung jawab saya sebagai ibu sambung? Apa saya batasan saya anak-anak sambung? Apakah punya hak dalam sebagai ibu sambung, apakah saya punya hak dalam rumah suami saya, Pak Ustaz? Ibu menikah, lalu kemudian ada rumah, maka ibu tinggal di rumah bersama suami itu. Suami tak boleh mengeluarkan istri sampai dia melakukan nusyuz, durhaka, berselingkuh, na'udzubillah, melakukan perbuatan maksiat. Tak boleh suami mengusir istrinya, maka dia punya hak di situ. Menikah ibu dengan bapak, begitu selesai akad nikah, mati, maka ibu mendapat 1/4 harta bapak kalau tak ada anak. Berapa harta bapak? 1 miliar. Ibu dapat 250 juta. Oh, banyak juga jatah kami ini, Pak. Ya, udah mau kasih tahu sekarang. Jaga-jagalah bapak. Kalau ada anak, ibu mendapat 1/8, 125 juta. Itu kalau pakai hukum fikih. Tapi hak ibu sekarang dibantu diperjuangkan oleh KHI, kompilasi hukum Islam. Sebelum jatah itu dikeluarkan, dibagi 2 dulu. Dibagi 2 pencarian bersama sejak nikah sampai meninggal. Apa nama hartanya? Gonong ini. Apa artinya? Kok gonong aku ini? Begitulah hebatnya Islam membagi jatah ibu. Jadi ibu jangan merasa menumpang di rumah itu. Rumah itu milik ibu. Kalau bapak itu meninggal, ibu ada jatah, dijual, dibagi. Harta warisan namanya. Dalam Islam perempuan tidak diwarisi. Sebelum Islam datang, perempuan diwarisi kepada anak. Zaman dulu orang Arab kafir musyrik jahiliyah itu istrinya banyak sekali. Namanya poligami, unlimited edition. Umur 70 laki-laki menikah dengan istri terakhir umur 17, maka istri yang terakhir itu diwariskan kepada anak pertama dari istri pertama. Begitu dulu hukum jahiliyah. Begitu Islam datang, anak tak boleh menikahi istri bapaknya, karena istri bapaknya dianggap sebagai emaknya, mahram mu'abbad sampai hari kiamat. Haram dia menikahi emak tirinya. Dan kemudian perempuan tak boleh diwarisi, malah dia mendapatkan harta warisan. Jadi yang mengangkat harkat martabat perempuan pertama di dunia adalah Nabi Muhammad SAW. Ibu banyak-banyak bersolawat untuk berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan anak saya ini, Pak Ustaz? Ibu dengan anak ibu itu tak batal air wudhu menurut mazhab Syafi'i. Ibu dengan anak ibu ini sampai mati tak bisa menikah. Mati bapaknya itu suami ibu, tak bisa ibu menikah sama dia sampai hari kiamat. Walaupun mungkin sebaya, walaupun mungkin bisa aja sebaya umurnya dengan anak, tak boleh. Begitulah Islam. Kenapa? Karena ibu adalah emaknya.
dia berbakti kepada ibu macam berbakti kepada emaknya. Kalau ibu sayang kepada dia, maka ibu dapat pahala membesarkan anak-anak orang yang baik, orang yang soleh. Maka jaga, sambung silaturahim. Kalian mungkin tak disatukan dalam nasab, tapi disatukan dalam ikatan pernikahan dengan dakwah. Itu ajaran Islam yang tak ada dalam ajaran lain. Pada bulan Ramadan, bagaimana orang yang kerja untuk menafkahi keluarga tapi meninggalkan puasanya karena pekerjaan yang diempannya sangat melelahkan? Bagaimana pekerjaannya itu, Ustaz? Apakah boleh atau tidak? Sebentar ya, ini agak serius sedikit. Nanti kalau saya jawab asal-asalan, alah ngarang itu. Sudah saya tuliskan satu makalah, sudah saya presentasikan di IKMI, di MDI, Majelis Dakwah Islamiyah. Saya kirimkan ke Ustadz Asrul. Nah ini dia, saya kalau ngasih pembekalan harus ada bahannya. Hilang pula bahan tadi. Ini saya bacakan. Sahibus san'ati syaqati alladhi yahtaju irfatuhu litahsili nafaqatihi wa nafaqati iyalihi. Orang yang pekerjaannya berat, tapi dia mesti juga bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Yajibu alaihi an yusri' fi siyam. Dia wajib pagi-pagi itu makan sahur dan berniat puasa. Jadi tak boleh dia los tak berpuasa. Pagi itu dia makan sahur. Istrinya menyiapkan makan sahur. Dia tetap nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Summa yusri' fi 'amalihi wa takassubihi. Setelah itu dia tetap bekerja. Fa idza laqiqatkum masyaqqatun shadidatun ghairu mu'tadatin. Ketika siang hari tiba-tiba dia mengalami kesulitan, tamna'uhu min itmami shaumihi, tak bisa dia menyempurnakan puasanya, jazalahul fitru, barulah dia boleh berpuasa siang itu. Diteleponnya bininya, "Dek, nampaknya abang udah mau mati nih." Buka lah bang, buka. Buka deh. Nanti balik tak usah kau masak ya. Setiap hari begitu. Mungkin hari itu hanya besok dia. Jadi bukan asal-asalan. Tak usahlah kau masak sahur. Aku kerjaku berat ini, nampaknya di siang nanti udah mau mati nih. Bukan mau mati, belum mati lagi. Ini Ustaz ambil dari mana ini? Nama kitabnya Al-Fatawa Al-Hindiyah juz 1208. Lihat juga Hasyiah Ibni Abidin juz 2420. Wa yulzimuhu qada'uhu, dan puasa yang ditinggalkannya itu wajib dia qada fi mustaqbali ayyamihi, di masa akan datang. Hina yatayassaru lahul qada, ketika dia sudah bisa mengqadanya. Jadi kesimpulannya, bagi saudara-saudara saya yang pekerjaannya berat, menggali tanah ke dalam tambang batu bara, atau pekerjaannya membawa bis truk yang berat panas, maka dia tetap makan sahur, berniat puasa sampai di tengah hari tak sanggup lagi, barulah dia membatalkan puasanya dan dia wajib mengqadanya di luar Ramadan. Jelas jawabannya? Jelas. Kalau tak juga jelas, memang bawaan belum sarapan.